Pemilik butik ternyata mengenal Dongju. Namun Dongju tidak mengingat apapun. Haijul pun merasa kesal. Tetapi Dongju mengatakan bahwa dia hilang ingatan. Akhirnya Dongju melepas tangan Haijul dan Haijul berusaha memukulnya tetapi meleset hingga membuatnya terluka. Saat Engnam akan pulang, dia memberikan ponselnya. Dongju juga bertanya siapakah nama Engnam. Dari dalam mobil, Haijul masih merasa kesal. Diam-diam dia memberitahu kepada Guho lokasi keberadaan Dongju. Tentu saja setelah menerima pesan dari Haijul, Guho langsung bergerak. Dia pun menelepon Haijul, tetapi Haijul pura-pura mengangkat telepon dari orang lain. Selain itu, Guho juga memberitahu Jaksayom. Saat ini kondisi Jaksayom terasa lesu, tetapi setelah mendengar kabar dari Guho, dia menemukan Dongju, semangatnya langsung berubah. Hingga dia mengatakan bahwa dia tidak sesenang ini, walaupun putranya yang sudah meninggal hidup kembali. Beberapa orang suruhan Jaksayom juga tengah mempersiapkan bak mandi dan menunggu kedatangan Dongju. Guho kini menyamar sebagai seorang pengantar barang. Dia berusaha masuk ke dalam butik. Saat itu Dongju melihatnya, tetapi dia tidak mengenalinya. Di saat Guho berusaha mengejar Dongju, tiba-tiba pemilik butik menghentikannya. Hal itu tentu saja menyelamatkan Dongju. Wanita itu kemudian meminta Dongju untuk masuk ke dalam. Di lain sisi, di rumah sakit Daesan ada seorang dokter yang bernama Kang Hyun, yaitu dokter neurologi, dan juga dokter Kim, suami dari Chak Guk-hee. Mereka sedang mempresentasikan penyakit yang sedang dialami oleh Ketua Cha, di mana Ketua Cha menderita penyempitan otak yang membuatnya sering lupa. Nampaknya kini kondisi Ketua Cha juga semakin memburuk, tetapi menantunya yaitu dokter Kim yang merupakan seorang benda saraf berusaha untuk menghiburnya dan tidak perlu merasa khawatir. Anak buah Guho akhirnya masuk ke dalam butik untuk mencari Dongju, tetapi ternyata Dongju sudah pergi. Kini Dongju terlihat sedang makan di sebuah restoran. Di tempat yang sama ternyata Ketua Cha dan juga menantunya juga makan di tempat tersebut. Ketua Cha lupa jika hari ini adalah ulang tahun dari Haijul. Namun Ketua Cha juga mengatakan sebenarnya hal yang ingin dia ingat yaitu kata sandi berangkat. Saat Dongju akan membayar, ternyata si penjual mengenal Dongju. Penjual itu pun kemudian mendekati Ketua Cha dan bertanya, apakah Ketua Cha mempunyai sekretaris baru. Namun Ketua Cha menjelaskan bahwa Dr. Kim adalah menantunya. Penjual itu mengatakan bahwa dia melihat Dongju yang nampak lusuh. Ketua Cha pun buru-buru keluar dan mengejarnya. Sementara itu, Dongju berada di sebuah taman. Tiba-tiba seseorang menelepon dari ponsel Engnam yang bernama Jaksayom. Ternyata itu adalah Engnam yang meminjam ponsel dari suaminya. Engnam masih penasaran apakah Dongju benar-benar hilang ingatan. Dongju menduga apakah mereka benar-benar sedekat itu, atau jangan-jangan Engnam berselingkuh tetapi Engnam meminta Dongju untuk datang ke rumah kakeknya malam ini. Engnam pun memberitahu bahwa nama dia adalah So Dongju, bukan Song Yun. Saat Haijul masuk ke dalam mobil dan melihat Engnam sedang menelepon Dongju, dia terlihat sangat kesal. Tetapi Engnam justru memperingatkan Haijul untuk berhati-hati lain kali. Ternyata pemilik butik mengatakan bahwa Dongju diberi cuti panjang oleh Ketua Cha. Dan Dongju mendatangi butiknya karena dia berencana menikah. Dan pakaian pengantin wanita yang dipesan oleh Dongju memiliki ukuran yang sama persis dengan Engnam. Kemudian Dongju pun berpamitan pergi. Saat itulah Dongju meminta pintu lain untuk keluar. Di situ pemilik butik menunjukkan pintu yang khusus digunakan oleh karyawan. Dongju kembali melihat jasnya.
yang memiliki lubang bekas peluru. Dia teringat kata-kata dari Wonbi, bagaimanakah Dongju bisa tertembak. Guho pun akhirnya menemukan Dongju yang berada di taman. Dia menyuruh anak buahnya untuk segera maju. Tetapi di saat mendekat ternyata ketua Cha datang terlebih dahulu. Akhirnya Guho pun kehilangan kesempatan. Dongju tidak mengenali ketua Cha dan dia terlihat bingung. Dr. Kim berusaha mencari mobil untuk membawa mereka. Karena takut, akhirnya Dongju pun berusaha melarikan diri dengan naik taksi. Tentu saja hal itu membuat bingung ketua Cha. Guho langsung mengejar taksi tersebut, tetapi akhirnya dia kehilangan taksi yang dinaiki oleh Dongju. Dongju pun berhasil kabur dari kejaran Guho. Kemudian Guho kembali dan menemui Jak Sayom karena dia kehilangan Dongju. Tetapi Guho mengatakan bahwa sepertinya Dongju tidak mengenalinya. Setelah Engnam pulang, dia menemui ibunya dan meminta ponselnya kembali. Tetapi ibunya berusaha memperingatkan Engnam. Karena kesal, Engnam pun akhirnya membahas masa lalunya, di mana sang ibu sengaja meninggalkannya di Amerika. Saat itu, Engnam berkali-kali mencoba untuk mengakhiri hidupnya. Di hari kecelakaan ayahnya, Engnam kecil mendengar sang ibu mengatakan kepada sekretaris Gong bahwa orang yang membunuh ayahnya adalah Hu Ildu. Untuk membuat Engnam melupakan kata-kata tersebut, sang ibu sengaja membawa Engnam ke Amerika dan juga meninggalkannya. Tetapi Cha Donghui mengatakan bahwa Engnam salah paham, serta semuanya tidak benar. Cha Donghui akhirnya memberitahu bahwa ponsel Engnam dipegang oleh Hu Ildu. Engnam kemudian menemui Hu Ildu dan mengatakan bahwa dia bertemu Dongju. Saat ditanya di manakah dia bertemu, Engnam meminta ponselnya kembali. Kemudian Engnam pun langsung meninggalkan Hu Ildu. Kini di rumah ketua Cha akan mengadakan ulang tahun untuk Haichul. Haichul juga menjelaskan bahwa luka di dahinya akibat terpeleset saat akan melindungi Engnam. Kemudian ketua Cha pulang. Saat melihat Haichul yang terluka, ketua Cha menduga bahwa Haichul ingin mengadu tentang rumah tangganya dan menyuruh dia untuk segera pulang. Namun tiba-tiba ketua Cha melihat bahwa semuanya sedang mempersiapkan pesta. Dia baru teringat bahwa hari ini adalah ulang tahun dari Haichul. Ketua Cha pun mengatakan bahwa dia hanya bercanda. Di lain sisi, Engnam akhirnya mendapatkan ponselnya kembali. Hu Ildu memberitahu Jak Sayom bahwa Dongju telah kembali, tetapi dia hilang ingatan. Jak Sayom justru memperingatkan Hu Ildu untuk berhati-hati jika ingatan Dongju kembali, karena orang yang menembak dan juga berusaha membunuh Dongju adalah Hu Ildu. Mendengar hal itu, Ildu mulai khawatir. Dongju melihat profil dari Hu Ildu. Dia teringat bahwa Hu Ildu adalah orang yang dia selamatkan, namun dia teringat dengan orang yang menembaknya. Tiba-tiba ponsel Engnam berbunyi. Engnam menelepon dan meminta Dongju untuk datang ke rumah kakeknya. Dongju mengatakan bahwa dia sempat bertemu dengan ketua Cha, tetapi dia kabur karena Dongju belum bisa mempercayai siapapun, termasuk dengan Hu Ildu. Engnam pun mengatakan bahwa awalnya dia juga mencurigai Hu Ildu, tetapi Hu Ildu adalah orang yang menelponnya setiap hari dan menanyakan kabar Dongju. Menurut Engnam, jika Hu Ildu benar membunuh Dongju, kenapa dia mengharapkan korban untuk segera kembali? Hal itu pun tidak masuk akal bagi Engnam. Kini Dongju telah sampai di rumah ketua Cha. Saat Taeyun melihat Dongju, dia langsung memberitahu kakeknya. Semua orang tentu sangat kaget, termasuk dengan ketua Cha yang terlihat sangat senang karena Dongju telah kembali. Dia pun meminta Dongju untuk bergabung dan juga duduk bersama. Karena penasaran, Taeyun bertanya kepada Dongju, menyebut dirinya sebagai Songyun. Kemudian Dongju mengatakan bahwa dia hilang ingatan, serta nama yang dia ingat adalah Songyun. Nampaknya sekretaris Gong dan juga Cha Donghui mengatakan sesuatu.
Tiba-tiba sekretaris Gong terjatuh setelah Dongju menyebutkan nama Song Yun. Akhirnya ketua Ja meminta Dr. Kim, Il-du, dan juga Dongju untuk masuk ke ruangannya. Di saat akan pergi, Dongju tiba-tiba berbalik serta mendekati Engnam karena ingin mengembalikan ponsel miliknya. Kemudian saat di depan ruangan ketua Ja, Dongju mengatakan kepada Il-du, kenapa dia pura-pura tidak mengenalnya sebelumnya. Dongju lah yang menyelamatkan dia saat terjatuh di laut. Namun Dongju ini mengerti bahwa pria yang diselamatkan adalah presiden dari perusahaannya. Dr. Kim kemudian meminta mereka untuk segera masuk. Dongju mengatakan bahwa dia nampak tidak asing saat masuk ke ruangan ketua Ja. Ketua Ja kemudian menduga bahwa ingatan Dongju tidak sepenuhnya hilang. Dia pun meminta Dr. Kim untuk membawanya ke rumah sakit. Saat Il-du berusaha untuk mencegahnya, tetapi Dongju mengatakan bahwa dia bersedia untuk diperiksa. Setelah Dongju pergi, Hu Il-du kemudian menelepon Jak Sayom dan mengatakan bahwa Dongju benar-benar hilang ingatan. Tetapi Jak Sayom masih bersikeras bahwa Dongju hanyalah akting. Il-du kembali memperjelas saat dia tenggelam di laut, Dongju menyelamatkannya. Karena saat itu Dongju mungkin sudah hilang ingatan. Jika dia mengenal Il-du, tentu saja saat itu Dongju tidak akan menyelamatkannya. Di lain sisi, sekretaris Gong masih terngiang saat Dongju mengatakan dirinya adalah Song Yun. Di saat bersamaan, Dawi juga menemui sekretaris Gong dan membahas tentang Song Yun. Sekretaris Gong berusaha untuk tenang dan mengatakan bahwa ada banyak orang di dunia ini yang bernama Song Yun. Dawi pun berusaha menghibur sekretaris Gong dengan mengatakan bahwa anak itu sudah meninggal. Kini Dongju dirawat di rumah sakit. Nampak seseorang diam-diam memasuki kamarnya. Saat Dongju tertidur, tiba-tiba sebuah tangan berusaha menutup wajahnya. Tiba-tiba Dr. Kang kembali ke ruangannya. Ternyata ketua Ja datang untuk menemuinya. Karena ketua Ja sangat penasaran dengan hasil tes yang dilakukan oleh Dongju. Dan di kamar Dongju ternyata ada Jak Sayom yang diam-diam menemuinya. Tetapi Jak Sayom masih menduga bahwa Dongju hanyalah pura-pura hilang ingatan. Dongju terbangun dan ketakutan saat melihat Jak Sayom. Tiba-tiba ketua Ja dan Dr. Kang datang melihat Dongju yang tidak nyaman. Dr. Kang memberitahu bahwa sekarang Dongju memiliki kunjungan terbatas. Sebelum pergi, Jak Sayom mengingatkan Dr. Kang untuk melakukan tes psikolog kepada Dongju karena bisa jadi Dongju hanya berpura-pura amnesia. Dr. Kang kemudian bertanya apakah ada hal yang dia ingat akhir-akhir ini. Dongju bertanya apakah hilang ingatannya bersangkutan dengan trauma yang belum terselesaikan. Dr. Kang pun menjawab kemungkinan itu yang dilakukan oleh otak Dongju untuk menutupi traumanya di masa lalu. Sementara itu ternyata Jak Sayom telah memasang alat penyadap di kamar Dongju. Kini dia bisa mendengar semua percakapan Dongju dengan Dr. Kang. Di sisi lain, Engnam akhirnya pergi ke rumah Dongju untuk menemukan sesuatu yang bisa membuat Dongju mengingat kembali. Dia pun kemudian melihat laci Dongju dan menemukan foto Dongju dengan Suster Agnes. Selain itu, Engnam juga melihat cincin yang sudah dipersiapkan Dongju untuk melamarnya. Engnam pun buru-buru pergi ke gereja untuk menemui Suster Agnes. Dan ini adalah pertama kalinya mereka bertemu. Engnam memberitahu bahwa saat ini Dongju kehilangan ingatannya. Ternyata ini bukan pertama kalinya Dongju hilang ingatan. Sebelumnya Dongju pernah kehilangan ingatannya saat kecil dan satu-satunya yang dia ingat yaitu namanya sendiri yaitu Song Yun. Tiba-tiba Suster Agnes meminta untuk pergi sebentar. Engnam menelepon sang kakek dan akan membawa Suster Agnes ke rumah sakit. Dan Suster adalah orang yang merawat Dongju sejak kecil.
Huildu kemudian bertanya, jika ingat dan Dongju tidak kembali, bagaimana dia akan membuka berangkasnya. Huildu tahu ketua Cha kehilangan paspor berangkasnya karena dia menarik uang dari sumber lain. Ketua Cha memberitahu satu-satunya cara membuka berangkas itu dengan cara meledakkannya. Sementara itu, Dr. Kang akan melakukan pemeriksaan lanjut kepada Dongju. Nampak Dongju tengah berolahraga. Dr. Kang tidak sengaja melihat luka tembak yang ada di tubuh Dongju. Namun ketika ditanya apa yang terjadi dengan luka tersebut, Dongju tidak mengingatnya. Tiba-tiba ada perawat laki-laki yang datang untuk membawa Dongju melakukan pemeriksaan. Dongju pun dipersilakan untuk berbaring di tempat tidur, dan perawat itu tiba-tiba membiusnya. Di saat bersamaan, Dr. Kang ditelepon oleh ketua Cha karena dia akan mendatangkan Suster Agnes sebagai kakaknya. Di saat Dr. Kang kembali, dia melihat perawat lain menuju ke kamar Dongju. Menurut perawat tersebut, dia belum membawa Dongju melakukan pemeriksaan. Dr. Kang baru menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Ternyata Dongju dibawa oleh Guho. Di tempat parkir, Suster Anet melihat ada yang mencurigakan, tetapi enam langsung membawanya ke dalam. Ternyata Dongju dibawa dan disiksa di dalam bak mandi dan dipaksa oleh Jak Sayom untuk mengaku dan memberitahukan paspor dari rekening Swiss miliknya.